Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan metode pemrograman pengurutan dan metode pencarian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Latifunisa dengan NIM 2011521003. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke metode pengurutan. Di sini saya menggunakan metode pengurutan sisip, yang mana metode pengurutan sisip ini adalah sebuah metode yang mengurutkan dan membagi data menjadi dua bagian, yang mana data tersebut akan diurutkan pada waktu yang bersamaan. Nah, ini kira-kira bentuk dari pengurutan sisip, di mana di bagian kiri kursor nanti akan terisi oleh bagian yang terurut, dan di bagian kanan kursor akan terisi oleh bagian yang belum terurut. Kemudian kita masuk ke pencarian bagi dua atau pencarian binary. Nah, pencarian bagi dua ini adalah pencarian yang membagi dua jumlah elemennya dan menentukan apakah data yang berada pada elemen paling tengah itu bernilai sama, lebih dari, atau kurang dari nilai data yang akan dicari. Nah, untuk diketahui, pencarian bagi dua ini atau pencarian binary ini hanya bisa digunakan pada bilangan yang telah terurut. Kemudian ini kira-kira algoritma untuk pencarian binary, di mana di saat kita memasukkan suatu data, maka program akan mencek apakah nilainya ada di awal atau nilainya ada di akhir. Nah, jika misalnya nilainya ada di awal, maka program secara otomatis akan menghapus nilai yang ada di bagian akhir, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Kemudian program akan melanjutkan perulangan sampai bernilai true, barulah program akan menghentikan perulangannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemrogramannya. Nah, sebelum kita memasukkan sintaks pemrograman, kita harus men-set from 1 ini terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara men-set from 1 ini. Nah, yang pertama, untuk menginputkan suatu data, kita membutuhkan yang namanya itu edit. Nah, di sini kita menggunakan edit, itu ada di submenu standar. Kemudian di sini ada menu edit, kemudian kita klik, letakkan di tempat yang kita inginkan. Nah, di menu edit ini masih nilainya itu masih berupa string. Maka karena kita ingin menginputkan data dan data yang kita inputkan itu berupa integer, maka nilai maksudnya tulisan edit 1 ini harus dihapus, karena jika nanti program dirunkan, jika edit satunya ini tidak dihapus, maka akan terjadi error. Nah, untuk menghapusnya ini teman-teman bisa melihat di Object Inspector. Kemudian teman-teman bisa mencari tabel teks. Nah, ini kemudian tinggal dihapus. Oke. Selanjutnya, untuk bisa menginputkan data itu kita membutuhkan tombol. Nah, di mana kita bisa mendapatkannya di menu standar. Kemudian ini yang ada, menu button. Kemudian di sini saya letakkan di samping edit 1. Nah, di sini untuk memudahkan saya akan mengganti tulisan button 1 ini. Nah, untuk menggantinya teman-teman bisa melihat di Object Inspector, kemudian teman-teman cari di label caption. Kemudian di sini teman-teman bisa mengganti sesuai yang nama ingin teman-teman berikan. Di sini saya akan memasukkan nama input. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengganti style dari tulisannya itu. Teman-teman lihat di Object Inspector, kemudian lihat di bagian font, klik, kemudian klik titik 3 ini. Nah, di sini teman-teman bisa mencari style untuk tulisannya. Kemudian ini font stylenya, kemudian ini untuk size, untuk ukuran. Nah, di sini teman-teman bisa strike out, mencoret, atau underline untuk memberi garis bawah. Ya, jika teman-teman telah selesai men-set, langsung di-OK-kan. Oke. Selanjutnya,
Untuk menampilkan data yang telah kita inputkan, kita membutuhkan di C++ Builder Borland ini namanya listbox. Nah, di sini teman-teman bisa klik standar, kemudian di sini ada menu listbox, diklik, kemudian letakkan di tempat yang ingin teman-teman letakkan. Nah, karena di program saya ini saya ingin membuat program pengurutan dan pencarian, maka saya membutuhkan banyak listbox. Nah, di sini listbox ini akan saya peruntukkan untuk nilai yang sudah terurut. Nah, di sini saya menambahkan tombol button 2 untuk mensort nilainya. Nah, di sini akan saya ubah. Saya akan ubah tulisannya. Sort, kemudian diganti style tulisannya. Oke, setelah itu karena saya juga akan melakukan program pencarian, maka dibutuhkan untuk menginputkan data yang ingin kita cari. Sama seperti tadi, jika ini disebut edit 1, maka kita membutuhkan edit 2. Nah, kemudian saya ganti di bagian teks, saya hapus. Kemudian saya membutuhkan tombol button lagi untuk program pencarian. Kemudian diatur lagi tulisannya. Kemudian saya membutuhkan 2 listbox, yang mana listbox yang ketiga ini untuk menampilkan data yang kita inputkan. Kemudian ini untuk menampilkan nilai indeksnya. Kemudian saya akan menambahkan button 4 untuk mengclear nilai. Selanjutnya, agar memperbagus atau membuat form 1 ini menjadi lebih menarik, maka kita bisa menambahkan background pada form 1 ini. Caranya yaitu teman-teman bisa mengklik yang di bagian submenu editorial, kemudian klik yang image. Teman-teman bisa mengklik di tempat yang teman-teman inginkan, misalnya di sini, kemudian tinggal diatur. Nah, jika telah selesai mengatur, selanjutnya kita akan menambahkan gambar ke form 1 ini. Caranya yaitu teman-teman bisa melihat di objek inspektor. Kemudian, nah ini di bagian page tour, teman-teman harus mencari di bagian page tour. Nah, kemudian klik. Nah, teman-teman bisa mengklik titik 3 ini, maka akan tampil seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan gambar dengan mengklik load. Nah, bisa teman-teman telah memilih gambar yang diinginkan, nah maka gambarnya akan langsung menyesuaikan diri. Nah, di form 1 ini, di bagian edit 1 atau di bagian listbox ini, teman-teman bisa mengubah warnanya. Di sini kan masih berwarna putih. Nah, misalnya kita ingin mengubah warnanya. Caranya yaitu teman-teman bisa melihat kembali ke objek inspektor, kemudian teman-teman mencari table clear, color. Nah, nih. Tinggal teman-teman sesuaikan warnanya sesuai selera. Nah, misalnya seperti ini. Kalau untuk di listbox itu sama, kembali ke objek inspektor, kemudian ke table color, kemudian pilih warna yang diinginkan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa memberikan label pada form 1 ini dengan cara itu kita kembali ke menu standar. Nah, di sini ada menu label, tinggal klik. Nah, sebelum kita mengatur label ini, kita bisa mengganti namanya. Teman-teman kembali melihat ke objek inspektor, kemudian ke table caption, kemudian tinggal diklik.
silakan teman-teman ganti ingin memberikan nama apa. Nah ini. Nah setelah teman-teman memasukkan captionnya, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan selera masing-masing. Nah seperti ini misalnya ya. Nah kemudian untuk merapikan tulisannya ini, teman-teman bisa melihat ke objek inspektor, kemudian pilih font, kemudian klik titik 3 sama seperti tadi sih. Kemudian cari tulisan yang diinginkan, kemudian stylenya bagaimana, size-nya berapa. Nah seperti ini. Nah untuk background dari tulisannya ini sendiri bisa diubah. Caranya yaitu teman-teman masuk ke objek inspektor, kemudian di label color bisa dipilih warnanya sesuai selera. Nah misalnya seperti ini. Selanjutnya kita sudah bisa untuk memasukkan program di unit project 1 ini dengan cara yaitu mengklik tombol button ini sebanyak 2 kali seperti ini. Nah, maka kita akan langsung diberikan tempat untuk memasukkan sintaks dari pemrograman. Nah, sebelum melakukan pemrograman tentu kita harus mendeklarasikan suatu variabel. Nah, untuk mendeklarasikannya ini sendiri bisa kita deklarasikan di bawah include unit 1.h ini. Nah, silakan teman-teman masukkan variabel yang diinginkan dengan tipe data apa. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya saya sudah ada membuat program ini, program pengurutan dan pencarian ini. Nah, kira-kira seperti ini nih from 1 yang sudah saya set sendiri. Kemudian ini bentuk sintak dari pemrograman saya. Oke, langsung saja saya jelaskan. Di sini saya mendeklarasikan variabel i, y, k, c, kemudian ketemu sama dengan 0, awal, akhir, kemudian tengah, dan kondisi dengan tipe data integer. Kemudian saya juga mendeklarasikan array dengan nama array-nya itu data yang bisa menampung 100 data dengan tipe data integer. Kemudian x sama dengan 0 dengan tipe data integer dan variabel n dengan tipe data integer. Selanjutnya kita masuk ke button 1 yaitu untuk menginputkan nilai. Nah, di sini karena di edit 1 ini datanya masih berupa string, maka karena kita ingin memasukkan nilai berupa integer, berupa angka, maka kita memberikan sintaksnya y sama dengan str to integer, maksudnya ini string ke integer, seperti itu. Kemudian data x sama dengan y, dan ini untuk perulangannya, x sama dengan x tambah 1, kemudian n sama dengan n tambah 1. Kemudian listbox 1 item add y, maksudnya itu di saat kita memasukkan data ke edit 1, kemudian kita klik button 1, maka akan disalin ke listbox 1 ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian edit 1 set fokus yaitu untuk memfokuskan ke edit 1, kemudian edit 1 clear. Edit 1 clear ini maksudnya di saat sudah memasukkan angka kemudian disalin ke listbox 1, maka angka yang ada di edit 1 akan terhapus secara otomatis. Kemudian kita beralih ke button 2, di mana di sini saya menggunakan perulangan for untuk mengurutkan nilai. Sebelumnya saya menggunakan pengurutan sisip menurun, di mana pengurutan ini nantinya akan diurutkan mulai dari data yang terbesar hingga ke yang kecil. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for, di mana k sama dengan 1, k kecil dari n, k plus plus. Dengan x sama dengan data k, i sama dengan k dikurang 1. Kemudian ketemu sama dengan 0. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan while, di mana i besar sama 0 dan negasi ketemu. Perulangan ini akan terjadi jika x besar dari data i. Maka akan terjadi pertukaran tempat, di mana data i ditambah 1 sama dengan data i. Kemudian jika terjadi pertukaran tempat, maka nilai indeksnya pun juga akan berkurang. Maka i sama dengan i dikurang 1. Else ketemu sama dengan 1,
data I tambah 1 sama dengan X. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari if X besar data I, besar dari data I. Di sini dimisalkan kita memiliki 5 data yang masih acak. Oke. Nah, pada pengurutan sisip ini, pengurutan ini akan membagi 2 data seperti ini, di mana di di bagian kiri kursor itu adalah data yang telah terurut dan di bagian kanan data yang belum terurut. Nah, di sini data yang telah terurut adalah data 4 karena data ini yang terletak di awal, jadi tidak ada dilakukan perbandingan. Maka program akan langsung menyelingkan data ini. Nah, kemudian kursor berada di antara 4 dan 3. Kemudian dibandingkan. If X besar dari data I, apakah 3 besar dari 4? Tidak, maka tidak terjadi pertukaran tempat. Artinya dia else kan, maka tidak terjadi pertukaran tempat. Maka program akan langsung menyalinnya ke baris baru, jadi tidak perlu dilakukan pertukaran tempat. Nah, kemudian kursor berpindah ke antara 3 dan 2. Kemudian dicek bentuk pengurutan ini, angka yang dicek adalah angka yang dekat dengan kursor terlebih dahulu, bukan dari 4, tapi dari 3. Nah, jadi dicek, apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak, berarti salah, maka tidak terjadi pertukaran tempat. Kemudian langsung dicek ke angka 4 ini, tidak disalin dulu ke sini, tapi langsung dicek ke angka 4. Itulah mengapa tadi di pengertiannya pengurutan sisip adalah pengurutan dengan cara membagi 2, kemudian diurutkan diurutkan pada waktu yang sama. Nah, maksudnya seperti itu. Setelah program melakukan pengecekan dengan satu data lainnya ternyata bernilai true atau false, maka dia akan mengecek angka setelahnya, seperti itu. Nah, tadi program mencek angka 2 dengan 3 ternyata bernilai false, maka dilakukan lagi perulangan. Apakah 2 lebih besar dari 4? Ternyata tidak, maka tidak terjadi pertukaran tempat. Nah, selanjutnya kursor berjalan ke angka antara 2 dan 5. Nah, dilakukan pengecekan, apakah 5 lebih besar dari 2? Ternyata bernilai benar, maka terjadi pertukaran tempat dan nilai indeks pun dikurang 1. Nah, kemudian dilakukan lagi pengecekan, apakah 5 lebih besar dari 3? Ternyata iya. Nah, terjadi pertukaran tempat dan pengurangan nilai indeks. Kemudian dicek lagi, apakah 5 lebih besar dari 4? Iya, maka data bertukar dan terjadi pengurangan nilai indeks, sehingga nilai indeks data 5 ini yang awalnya indeksnya itu 3 menjadi 0, karena saat dia melakukan pengecekan dengan 5 dengan 2 ternyata bernilai true, maka nilai indeksnya akan berkurang 1, jadi indeksnya itu ada 2. Kemudian dia melakukan pengecekan dengan 3 bernilai true, maka nilai indeksnya juga akan berkurang menjadi 1. Kemudian dengan dia mengecek angka 5 ini dengan 4, terjadi pertukaran tempat karena bernilai true, maka nilai indeksnya juga akan berkurang menjadi 0. Nah, jadi akan diurutkan oleh program secara otomatis seperti ini. 5, 4, 3, 2. Kemudian kursor berjalan ke antara angka 5 dan 1. Kemudian lakukan pengecekan, apakah 1 lebih besar dari 5? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 2? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 4? Tidak. Maka tidak akan terjadi pertukaran tempat. Nah, kira-kira seperti itu cara atau algoritma dari proses pengurutan sisip menurun. Oke, lanjut. Ini sintaks untuk menampilkan nilai yang telah terurut.
di mana di sini menggunakan perulangan for, Y sama dengan 0, Y kecil dari N, Y plus plus. Kemudian listbox 2, items, add data Y. Data Y akan dimasukkan ke listbox 2. Kemudian pada button 3, di sini akan meng-clear mulai dari listbox 1, listbox 2, listbox 3, listbox 4, kemudian X sama dengan 0, N sama dengan 0. Itu mengembalikan nilai X menjadi 0, N menjadi 0 kembali. Sehingga bisa melakukan atau sehingga kita bisa memasukkan data selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke program pencarian binary atau program mencari bagi dua. Nah, di sini saya menggunakan data Y karena data yang telah kita urutkan tadi itu dimasukkan ke data Y. Maka untuk mencarinya kita membutuhkan data Y ini. Kemudian data Y yang awalnya masih berupa string kita ubah ke integer karena kita akan memasukkan angka. Kemudian edit 2 clear. Kemudian awal sama dengan 0, akhir sama dengan n kurang 1. Nah, n kurang 1 ini maksudnya karena kita menggunakan nilai indeks itu dari 0, maka secara otomatis bisa kita memasukkan data, misalnya ada 10 data, maka secara otomatis nilai indeksnya itu dari 0 sampai 9 karena 10 dikurang 1, maka nilai indeksnya itu dari 0 sampai 9. Kemudian kondisi sama dengan 1. Nah, kemudian ini program untuk mencarinya. Di sini saya menggunakan perulangan while di mana kondisi sama dengan 0 dan awal kecil sama akhir. Kemudian tengah sama dengan awal tambah akhir bagi 2. Jika data Y sama dengan C, maka kondisi 1, maksudnya ini kondisi benar, maka break. Nah, maksud dari break di sini adalah di saat nilai tersebut ternyata bernilai true, maka program secara otomatis akan berhenti. Kemudian else if data Y kecil dari C, maka awal sama dengan tengah tambah 1. Else awal sama dengan tengah ditambah 1. Kemudian untuk menampilkan data di sini saya menggunakan perulangan for. Kemudian for sama dengan C sama dengan 0. For C sama dengan 0. C kecil dari Y, C plus plus. Di mana perulangan ini akan dijalankan jika data Y sama dengan data C. Kemudian pada listbox 3 akan ditambahkan nilai C dan pada listbox 4 akan ditambahkan data C. Nah, perbedaannya di C ini maksudnya adalah untuk nilai indeks. Kemudian di data C adalah nilai yang kita masukkan, yang kita inputkan, yang ingin kita cari, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sintaks untuk membuat program pengurutan sisip menurun dan pencarian bagi dua. Langsung saja kita cobakan, di-run-kan. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini, saya akan memasukkan 10 data. Di sini saya sudah memasukkan 10 data, di mana datanya ini masih acak, belum diurutkan. Maka kita akan mengurutkannya. Datanya akan terurut mulai dari yang besar hingga ke yang kecil. Kenapa? Karena saya tadi men-set programnya itu untuk pengurutan sisip menurun. Seperti itu. Nah, ini nilai indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini saya akan menginputkan nilai yang ingin saya cari. Misalnya saya ingin mencari nilai 4. Cari. Nah, di sini di listbox ini akan ditampilkan jumlah data yang kita cari, dan di sini indeks keberapa data tersebut. Nah, di sini saya tadi memasukkan nilai 4, maka terdapat 2 data yang bernilai 4, yang mana data pertama itu berada di indeks keempat dan data yang kedua berada di indeks kelima. Nah, kemudian jika teman-teman ingin memasukkan data yang berbeda lagi, teman-teman bisa mengklik tombol clear, maka program selanjutnya bisa dimasukkan kembali. Baik, mungkin sekian dulu presentasi saya pada video kali ini. Saya sebelumnya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak pada tempatnya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.